Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Bang Bahtiar. Saya lahir di Roblong 16 Maret tahun 71. Umur udah numpuk kayak cucian. Alhamdulillah saya bangga. Kenapa saya bangga? Karena lahirnya di kampung Sipitung Roblong. Di Roblong ini banyak banget aset, banyak banget kebolehannya. Salah satunya saya bangga ada silat cingkrik di Roblong. Silat atau main pukul Betawi asli yang lahir di tanah kampung Betawi Sipitung Roblong. Silat cingkrik ini hampir semua rate bilangnya sampai langkah 12, ada yang bilang sampai 12. Dan di Roblong Masya Allah, saya nggak tahu apa karena latar belakangnya dulu banyak jawara, sampai sekarang pun masih berkembang. Hampir ada 12 perguruan silat cingkrik. Tentunya bicara Roblong bukan hanya bicara pukulan atau jawara, tapi bicara juga kiainya. Karena Roblong identik dengan kiai ulama, bahkan dijulukin kampung santri. Nah, kenapa dibilang kampung santri? Karena di Roblong itu biasanya dulu maghrib kagak ada yang keluar. Kalau kita dengerin itu dari rumah ke rumah, dia pada ngaji, ada yang deresin, ada yang baca alif-alifan, ada yang baca sifat 20, ada yang baca sesama, ada yang baca rawi riwayat Nabi. Ini modal dasar orang Betawi dulu sebagai pondasi agama. Makanya sekolahnya dulu sekolah madrasah. Ada yang bilang sekolah Arab, bukan sekolah dunia. Dan dia yakin orang tua kita Allah udah atur rezekinya, jangan takut kehilangan rezeki. Makanya wajar kalau orang Betawi agak telat jadi tukang insinyurnya. Kebanyakan guru ngaji sama guru agama, karena emang diajarin pondasi agama. Setelah dia belajar agama atau dia ngaji dulu, baru keluar main pukulan. Itu tujuannya kenapa ngaji dulu, supaya kita hebat main pukulannya, kagak sombong. Walaupun ilmunya bisa jalan di atas ayat, kita kagak sombong. Karena apa? Pondasinya agama tadi. Subhanallah, saya bangga banget lahir di Roblong ini. Banyak bener kekayaan di Roblong. Ada apa aja di Roblong? Kulinernya nasi uduk penjejer. Tiap malam tuh kalau mau lihat di lampu merah Roblong pertigaan itu berjajar nasi uduk. Ada nasi uduk Angwan, ada Bang Udin, ada Bang Sal, ada Bang Nur, ada bang-bang yang lain yang bukan tempat naruh duit tapi kita ngasih duit karena makan nasi uduk, bukan bang-bang itu tempat nyimpen duit. Ada lagi asetnya bunga terbesar di Asia. Nah, dan nanti buat lebih jelasnya abang nanti bisa tanya langsung masalah bunga dan juga kuliner nasi uduk tahun berapa dia dagang, itu menarik. Ada asinan Poyati di situ. Kedepanan dikit ada asinan Pocucu. Tuh, ini bicara masih kuliner nih. Ada juga kita apa itu kue-kue Betawi itu kalau pagi. Ini kue bukan kue pasar. Kalau kue pasar kita beli di Kebayoran yang bikin dari mana aja, dia bilangnya kue Betawi. Kalau ini asli buatan Betawi. Ada gemblong, ada juga kue sengkulun, ada kue yang tengahnya bolong. Kue apa itu namanya? Apa? Ya kayak begitu dah, pokoknya nanti cari tahu dah. Ada kue cincin, kue pepe, dan lain-lainnya. Nah, itu yang tadi juga saya singgung. Selain kulinernya, main pukulan Betawi cingkriknya, ada kuliner Betawinya yang luar biasa. Ada juga aset Betawi yang kagak kalah pentingnya dan udah mendunia, itu pasar bunga Roblong. Apa yang kagak ada di situ? Sampai bunga Belanda aja ada di situ, bunga tulip. Saya juga nggak tahu kapan dikirimnya. Pokoknya judulnya ada dah. Belum rame-rame pun korma, di Roblong udah rame duluan. Jadi luar biasa. Roblong itu tempatnya dia transit pohon-pohon yang nanti bakalan nge-booming, adanya di Roblong. Juga bunga apa aja adanya di Roblong. Dari Surabaya kirim ke Roblong, dari Sukabumi kirim ke Roblong, dari Bandung kirim ke Roblong, dari Surakarta kirim ke Roblong. Orang suka nanya, bicara silat cingkrik di Roblong itu bukan hanya silat cingkrik, tapi juga ada jawaranya si Pitung. Ada pertanyaan yang sedikit menggelitik, dia bilang, si Pitung mainannya apa kalau itu? Apakah cingkrik duluan yang nongol, apa si Pitung duluan yang lahir?
Cingkrik itu kalau kata orang tua kita almarhum Babe Haji Nunung itu 100 tahun yang lalu dia udah ada. Nah pitung lebih lama lagi. Jadi bagaimana kaitannya silat cingkrik sama si pitung? Saya meyakini bahwa si pitung jawara dari Roblong itu punya main pukul atau punya silat yang asli dari Roblong. Cuman pada saat itu namanya udah cingkrik atau belum, wallahu alam. Tapi inilah yang berkembang di tanah kelahiran si pitung Roblong, namanya silat cingkrik. Kadang kalau kita orang Roblong begitu ngeluarin jurus silat, apa kata orang, wah ini mainan pitung nih dari Roblong, begitu. Jadi dia coba mengkait-kaitkan itu. Sementara kita juga nggak tahu persis apakah pada saat itu pitung belajar silat cingkrik atau namanya udah ada nama cingkrik, wallahu alam. Tapi saya meyakini bahwa si pitung punya main pukulan asli dari Roblong. Soal namanya udah cingkrik atau belum, wallahu alam. Emang gua yang panggil lu, Pade? Gua ada perlu. Soal apa itu, Bang? Soal si pitung. Pitung? Oh, itu si pitung juara dari Rawa Belong. Nah, Mandor kan tahu. Dulu orang belajar silat itu agak pernah detil nanya, ini namanya silat apa, siapa gurunya, berasal dari mana. Kecenderungan orang dulu belajar aja main pukul, makanya lebih dikenalnya dengan istilah lu mau belajar pukul di mana lu. Nggak pernah dia tanya lu mau belajar cingkrik di mana, lu mau belajar beksi di mana. Dan dia hanya mengenal satu figur guru. Misalnya kebenaran guru saya dulu, saya pernah belajar, lu mau belajar pukul sama siapa? Sama Kong Uming. Nggak ditanya alirannya tuh, sebatas Kong Uming. Saya nggak pernah pengen tahu juga dari mana Kong Uming dapat, terus dari silsilahnya. Nah ini kelemahan dari silat-silat tradisi, ketika dia tanya mentok di situ aja. Karena emang murid dulu rada-rada sedikit tawadu dan nggak terlalu mau ribet nanya ini itu, dia benar-benar khusus belajar. Luar biasa sekarang perkembangan silat cingkrik. Bahkan saya dengar ada sampai ke luar negeri, karena di cingkrik ini lebih ke terkenal dengan figur-figur nama gurunya, makanya ada istilah cingkrik Kikoning atau Goning. Ada yang bilang Ponggoning, sama aja. Cingkrik Kisinan atau Kongsinan atau cingkrik Sinan. Dan cingkrik Roblong nih yang masya Allah gurunya sabrak-abrak di sini. Ada Kong Uming, ada Kong Hayat, ada Kong Aji, ada Babe Akib, ada Babe Wano, ada Sapri Golok, ada Kong Anas, ada Babe Aman. Luar biasa itu, berkembang sampai se-Jabodetabek. Bahkan sekarang ada yang di Sukabumi ada, di Kerawang ada, di Jogja ada. Luar biasa, perkembangannya sangat pesat. Ditambah lagi dia memperkenalkan silat cingkrik ini dengan konsep acara buka palang pintu. Dimain palang pintu, pakai silat. Orang tanya, ini dari mana? Dari Roblong bang, sanggarnya. Itu mainannya apa? Cingkrik. Nah ini yang jadi menyebar. Secara tidak langsung dia udah promosiin tuh main pukulannya lewat sebuah konsep acara buka palang pintu. Itu satu. Yang kedua, konsep lenong. Lenong kan harus wajib pakai silat. Lenong ada dua, Denes, ada lenong preman. Lenong Denes tentang kerajaan, pakaian kerajaan. Nah, dia ngomongnya Melayu tinggi, Kakanda Yanda. Nah kalau lenong preman tentang keseharian, menceritakan tentang kepahlawanan orang-orang Betawi, melawan tentang penindasan. Nah itu yang diwajibin, salah satunya dalam lenong preman harus bisa main pukulan. Nah ketika main pukulan ini ditampilkan, orang akan ngeliat dia main pakai pukul apa nih, beci, cingkrik, seliwa, atau troktok. Nah itu bagian dari kita juga memperkenalkan aliran-aliran silat Betawi yang ada di, khususnya di Jakarta. Padahal kalau udah bicara Betawi, Depok Betawi, Bekasi Betawi, Tangerang Betawi, sampai pinggir-pinggiran Bogor itu Betawi secara budaya. Tapi kan kita sudah di sekat-sekat oleh wilayah kota.
tapi cara budaya dia menyebar luar biasa. Jadi saya di sini selalu menerapkan di Sanggar Betawi Pitung Roblong, kalau kita mau dihargai orang, kalau kita pengen dihormati orang, tunjukin dengan karya dan prestasi, baru kita dilihat orang. Nah, alhamdulillah di Roblong sendiri sekarang perkembangannya Masya Allah. Kalau saya hitung-hitung ada mungkin 12 aliran silat cingkrik. Nah, salah satunya di Jalan Yusuf nih ada saya kembangin silat cingkrik Roblong yang saya dapat dari Bapak Aman. Bapak Aman ini salah satu murid dari kaum Uming. Dan juga dulu sekarang ini diajarin sama Ustadz Manap yang secara silsilah juga dia masih benang merahnya ke kaum Uming. Nah, di Jalan Adam ada silat cingkrik Kongaya. Di Masjid Al-Anwar ada silat cingkrik Cigoning Roblong, Bang Marali itu dulunya. Kalau yang di Gangandang Kongaya, di situ ada Bang Hasan, di situ ada Bang Jaya ya. Nah, keberdikari dikit itu ada cingkrik yang dulu digerakin sama almarhum Bang Basit dari Kong Anas didapat. Nah, ke pos pengumuman lagi ada cingkrik P4 Sutra itu Babe Ceni. Nah, kesonoan lagi ke Masjid Al-Anwar kesonoan lagi ada Bang Amri cingkrik Gerak Cipta. Dan ada kedepanan lagi kita ada cingkrik S3 itu Ustadz Manap langsung yang mimpin. Nah, di Jalan Sulaiman Pasar Kembang ada cingkrik juga Roblong, itu di bawah asuhan Guru Besar Babe Haji Suwarno Ayu. Nyebrang lagi dikit ada cingkrik juga di situ yang dikembangin oleh Sanggar Palang Pintu, ada Bang Ali ya, Ali Pitung ya julukannya. Nah, kesonoan dikit ada lagi di Kemanggisan cingkrik tuh dari Sinan kalau nggak salah, itu juga dikembangin cingkrik. Nah, munduran ke Kelapa II ada cingkrik yang dikembangin oleh Babe subhanallah saya lupa, itu saya di Beruntagan ada di situ. Yang satu sama Sanggar Teradahan dikembanginnya silat cingkrik, cingkrik Tumbal Pitung Kong Ajud, satu lagi Babe Musin. Nah, kesonoan lagi ada cingkrik Kong Sinan, kalau dikenal cingkrik Serbaguna. Yang berang dikit ke Kampung Rawa ada cingkrik juga yang diajarkan oleh Babe Sanggar Bandeng. Pokoknya di sini bener-bener bejubel lah kalau urusan masalah silat cingkrik. Luar biasa perkembangannya. Sekalipun kagak ada yang biayain, kagak ada yang donatorin, kagak ada yang modalin, cingkrik tetap berjalan. Prestasi cingkrik, silat cingkrik luar biasa. Artinya baik secara langsung silat cingkrik itu sendiri diperlombakan ataupun dikemas dalam konteks festival palang pintu ataupun dikemas dalam festival lenong tradisional Betawi. Ini cukup membanggakan. Dalam setahun aja kita merebut juara tingkat nasional. Itu namanya silat bercerita yang diadakan oleh Anjungan DKI Jakarta. Kita juara, alhamdulillah juara 1. Kemarin juga waktu lomba silat cingkrik di Roblong juga juara 1. Festival Palang Pintu Kemang juga teman-teman dari Roblong juga juara 1. Itu yang latar belakangnya memang mereka dari perguruan silat cingkrik. Luar biasa. Jadi memang Roblong di samping basisnya silat cingkrik, tempat kumpulnya dulu para jawara, ikonnya palang pintu karena basisnya palang pintu, karena dia sang maestronya palang pintu. Saya bilang kenapa begitu, karena begitu bertanding lomba enggak pernah kalah, juara terus, bahkan 3 kali berturut-turut juara. Dan sampai panitia mengumumkan bahwa anak Roblong dengan Sanggar Sepitungnya kagak boleh ikut festival lagi palang pintu di Kemang, keseringan bawa piala. Luar biasa. Alhamdulillah sekarang kita Roblong nambah aset lagi, nambah kekayaan baru lagi.
dia punya TV. Masya Allah, luar biasa. Kalau udah bicara TV berarti yang punya TV, yang ngadain TV ini bukan orang sembarangan. Makanya nih aset dari Romblong. Cuman masalah lagi-lagi pengemasan. Ini kan teknologi sekarang udah canggih. Kita iseng-iseng ngambil gambar pun kita kirim jadi tayang. Kalau dulu kita sampai ngantri di TVRI, kapan kita bisa dipanggil sebelum ada TV live. Prosesnya nggak mudah. Itu melalui proses, melalui tes dan segala macam. Nah, sekarang praktis. Makanya ini sebuah tantangan buat TV Romblong, bagaimana dia mengemas secara kreatif. Ada edukasi di situ, ada wawasan di situ, ada juga tontonan yang menjadi tuntunan. Jadi oke lah, kita kali ini bicara Romblong aja dulu. Ada apa sih di Romblong? Ada kulinernya kan, ada juga main pukulnya yang perlu kita ekspos, ada juga ustadz dan kiainya yang perlu juga kita angkat. Karena bicara Romblong, bicara kiai, bicara main pukulan, bicara kuliner Betawi, bicara kembang Betawi yang ada di Pasar Bunga Romblong yang terbesar di ASEAN.